Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 711 sampai 715. 5 Oktober 1936. Hari ini aku menerima surat dari Pastor Sopoko. Ia memberitahukan bahwa ia bermaksud menerbitkan gambar Kristus yang Maha Rahim. Ia minta kepadaku untuk mengirimkan doa tertentu yang ingin ia cetak pada belakang kartu kalau Uskup Agung berkenan memberikan pengesahan. Oh, betapa besarnya sukacita yang memenuhi hatiku bahwa Allah telah mengizinkan aku menyaksikan karya kerahimannya mulai bekerja. Betapa besarnya karya Allah yang maha tinggi ini. Aku hanyalah alatnya. Oh, betapa berkobar keinginanku untuk menyaksikan pesta kerahiman ilahi yang diminta Allah lewat aku. Tetapi, kalau memang dikehendaki Allah bahwa pesta ini baru akan dirayakan secara meriah sesudah aku mati, aku sudah bersukacita karenanya. Dan dengan izin Bapa pengakuanku, aku merayakannya dalam hati. Hari ini, aku melihat Pastor Andras berlutut dan tenggelam dalam doa. Tiba-tiba Yesus berdiri di sampingnya dan sambil mengulurkan kedua tangannya atas kepalanya, ia berkata kepadaku, "Ia akan terus menuntun engkau. Jangan takut." 11 Oktober. Petang ini, ketika aku sedang menulis tentang kerahiman Allah yang besar ini dan keuntungannya yang luar biasa bagi jiwa-jiwa, setan menyeroak masuk ke dalam kamarku dengan sangat marah dan ganas. Ia merenggut tirai, lalu merobek dan mencabik-cabiknya. Mula-mula aku agak ketakutan, tetapi segera aku membuat tanda salib dengan salib kecilku. Dan makhluk buas itu pun tenang tak berdaya lagi, lalu menghilang dengan seketika. Hari ini, aku tidak melihat sosok yang menjijikan itu, tetapi hanya merasakan kemarahannya. Kemarahan setan itu mengerikan, tetapi tirai tidak robek dan tidak tercabik-cabik. Dan aku terus menulis dengan tenang. Aku sungguh-sungguh tahu bahwa si jahat tidak akan menyentuh aku tanpa dikehendaki oleh Allah. Tetapi apa yang direncanakan si jahat? Ia mulai menyerang aku secara terang-terangan, dengan sangat ganas dan penuh kebencian. Tetapi tidak sedetik pun ia mengganggu damaiku. Dan kesabaranku ini membuatnya semakin garang. Hari ini Tuhan berkata kepadaku, "Pergilah kepada superior dan katakan kepadanya bahwa aku menghendaki agar semua suster dan siswa mendaras koronka yang telah aku ajarkan kepadamu. Selama 9 hari, mereka harus mendarasnya di kapel untuk meredakan murka Bapakku dan untuk memohon kerahiman Allah bagi Polandia." Aku menjawab kepada Tuhan bahwa aku akan mengatakan kepadanya, tetapi aku harus berbicara lebih dulu dengan Pastor Andras.
Maka aku memutuskan untuk langsung berbicara dengan Pastor Andras mengenai masalah ini segera sesudah ia tiba. Ketika Pastor Andras tiba, situasinya sedemikian rupa, sehingga tidak memungkinkan aku bertemu dengan dia. Mestinya aku tetap harus pergi menghadapnya dan menjelaskan masalah ini tanpa memperdulikan sedikit pun situasi itu. Tetapi aku malah berpikir dalam hati, baiklah, aku akan melakukannya kalau ia datang lagi. Oh, betapa hal itu sangat tidak menyenangkan Allah. Dalam sekejap, aku merasa ditinggalkan oleh kehadiran Allah, yakni kehadiran agung Allah yang secara amat jelas terus-menerus kurasakan dalam hatiku. Tetapi pada saat itu, kehadiran itu sama sekali meninggalkan aku. Suatu kegelapan menguasai jiwaku, sampai-sampai aku tidak tahu apakah aku dalam keadaan rahmat atau tidak. Oleh karena itu, aku tidak menyambut Komuni Kudus selama 4 hari. Sesudah 4 hari itu, aku melihat Pastor Andras dan menyampaikan segala sesuatu kepadanya. Ia meneguhkan hatiku dengan berkata, "Engkau tidak kehilangan rahmat Allah, tetapi bagaimanapun juga setialah kepadanya." Pada saat aku meninggalkan kamar pengakuan, kehadiran Allah menyelimuti aku seperti sebelumnya. Aku memahami bahwa rahmat Allah harus diterima sebagaimana diturunkan oleh Allah dengan cara yang Ia kehendaki, dan orang harus menerimanya dalam bentuk yang Ia gunakan untuk menurunkan rahmat itu kepada kita. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.